Ya, halo semuanya. Selamat malam. Selamat malam yang sudah bergabung, Arsenio. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai telemedicine dalam bidang skincare ya. Bagaimana yang benar, bagaimana yang ngawur, begitu ya. Sebentar ya. Ya. Jadi seringkali banyak penjual-penjual yang menganggap kalau dokternya live itu sebagai salah satu bentuk dari telemedicine. Itu sebenarnya salah besar, gitu ya. Terima kasih Meta sudah bergabung juga ya. Kita akan bahas telemedicine di bidang skincare ya. Apakah live TikTok itu juga termasuk telemedicine? Walaupun saya dokter dan Anda mungkin mau konsultasi saat ini juga bersama saya, apakah itu legal atau tidak, dibenarkan atau tidak, kita akan bahas ya. Jadi saya sendiri sebagai dokter, saya tidak jualan, tidak melakukan hard selling ya. Ayo etalase berapa begitu. Itu secara etika sangat tidak baik ya, tidak benar, dan itu melanggar etika kedokteran. Karena seorang dokter tidak boleh menjual produk yang seolah-olah dia pakai baju dokter dan itu mempersepsikan atau melakukan mispersepsi kepada netizen bahwa produk tersebut berkhasiat. Nah, itu sebetulnya tidak boleh begitu ya. Terima kasih Mbak Ali ya sudah join, ada Meliana, ada Seblak Uma, ada Joni. Terima kasih ya. Kalau mau komen silahkan. Kita akan bahas ya. Jadi zaman sekarang terutama saat pandemi COVID-19 itu telemedicine sangat berkembang pesat ya. Jadi banyak bermunculan platform-platform telemedicine. Nah, TikTok Shop, live TikTok itu bukan platform telemedicine ya. Telemedicine konsultasi dokter itu platformnya khusus dan itu harus ada surat izin prakteknya, dokumen-dokumen STR dan lain sebagainya. Dan di situ juga ada rekam medis. Jadi ada rekam medisnya. Jadi kalau sampai kita melakukan pengobatan, pemeriksaan, anamnesis, itu ada rekam medisnya. Dan mungkin juga terhubung ke apotek online. Jadi apotek online itu berbeda dengan TikTok Shop, berbeda dengan mungkin Shopee ya. Beda. Kenapa? Apotek online itu ada izinnya. Jadi dia menerima resep dokter. Izinnya adalah izin apotek, bukan seperti TikTok Shop ya. Setahu saya TikTok Shop tidak ada. Kalau yang perorangan itu tidak ada izin apoteknya, sehingga dokter tidak boleh memberikan resep online melalui TikTok Shop, begitu ya. Kira-kira sampai di situ jelas ya. Jadi perbedaannya kenapa TikTok Shop live TikTok itu tidak boleh dianggap sebagai telemedicine. Kalau hanya memberikan pencerahan, edukasi, it's okay, nggak apa-apa, boleh. Ya, edukasi boleh. Jualan hard selling, misalnya saya jualan nih produk kosmetik saya, itu tidak boleh ya. Karena apa? Itu akan menimbulkan mispersepsi bahwa produk yang saya jual adalah produk rekomendasi dokter dan mempunyai khasiat medis begitu. Nah, mispersepsi ini yang tidak boleh atau dilarang. Apalagi memberi krim racikan. Ya, krim racikan itu hanya boleh diberikan dengan resep dokter, konsultasi tatap muka, dan membelinya di apotek offline. Kenapa? Karena krim racikan itu tidak boleh di stok, tidak boleh disimpan. Jadi apotek online pun tidak menyimpan atau menyetok krim racikan. Begitu ya. Kalau obat misalnya glutathione ya, kapsul suplemen glutathione disimpan itu boleh ya. Atau mungkin
obat ya, obat flu, obat gula, obat darah tinggi itu disimpan di stok di apotek online boleh ya, karena nanti netizen atau orang yang mau belanja secara online itu akan melampirkan resep dokter. Resep dokter itu udah ada namanya obat-obatnya, jadi bukan custom seperti racikan atau puyer begitu ya. Jadi puyer, krim racikan itu kapsul ya, racikan kapsul itu juga tidak boleh dijual di apotek online begitu ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Nun Bohai, Tria Krian. Silahkan yang mau komen, tulis komen dulu ya ke saya ya. Mau kasih love, like, bintang juga boleh. Jadi sekali lagi dokter tidak boleh jualan tidak boleh jualan ya di media manapun begitu. Di media manapun tidak boleh jualan ya, karena apa? Ya sebetulnya boleh ya. Kita lepas baju dokter ya, kita jualan kue gitu boleh. Jualan yang tidak ada hubungannya dengan medis itu boleh sebetulnya. Tapi kalau yang ada hubungannya dengan medis atau yang bisa menimbulkan mispersepsi seperti skincare juga ya, skincare itu menjadi lahan rebutan antara dunia estetika, dunia perawat, dokter, dan kemudian spesialisasi itu jadi rebutan ya. Padahal estetika itu merupakan suatu bukan bukan ilmu medis yang memang ada estetika medis ya, nanti kita akan bahas ya. Estetika sendiri itu adalah sesuatu ilmu tersendiri di luar medis ya, karena medis itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memulihkan dari yang sakit menjadi sembuh, menjadi sehat ya. Sedangkan estetika itu membuat yang sehat jadi cantik, tapi bisa sakit juga. Bisa malah tambah sakit. Seperti contoh kasus body dysmorphic disorder. Gara-gara ada estetika, banyak klinik kecantikan, maka dia melakukan doctor shopping. Pengen mukanya dirubah, dilakukan mungkin treatment setrika wajah, ya belum puas lagi dilakukan treatment RF, HIFU juga nggak puas, dia operasi plastik. Nah, ini yang disebut dengan body dysmorphic disorder. Yang sehat mau jadi cantik tapi malah tambah sakit segalanya ya, psikosomatik ya, bisa somatisasi, bisa body dysmorphic disorder. Itu merupakan gangguan dari obsesif kompulsif. Nah, itu sebetulnya yang area yang salah ketika seorang dokter menawarkan treatment estetika yang tidak sesuai dengan indikasi medis gitu ya, apapun juga begitu ya. Ya, itu sesuatu yang kontroversial. Terima kasih Rizal Nur sudah join ya. Jadi sekali lagi saya akan membahas mengenai telemedicine di bidang skincare. Oke ya, saya ulangi, live TikTok, walaupun yang live itu dokter, tidak bisa disebut sebagai telemedicine. Kenapa tidak bisa? Karena telemedicine itu punya platform yang khusus, yang sudah ada rekam medisnya juga di situ. Dan dokternya yang melakukan telemedicine itu sudah dimintai izin praktek, STR, dan lain-lain. Begitu. Jadi ada tanggung jawabnya. Jadi live TikTok, kalau kalian konsultasi sama saya, itu tidak bisa disebut sebagai telemedicine. Dan dokter tidak boleh memberikan resep. Begitu ya. Dan telemedicine itu sekali lagi sangat terbatas. Tidak bisa pengobatan atau resep-resep tertentu, semua resep itu tidak bisa diberikan. Begitu ya. Apalagi yang racikan. Karena konsep apotek online, jadi misalnya melalui platform telemedicine
itu saya meresepkan ke apotek online, ada resepnya, saya kirim lewat PDF ya. Anda kemudian mengirim PDF tersebut ke apotek online. Nah, apotek online itu juga ada izinnya. Jadi nggak bisa TikTok Shop itu jual obat, itu nggak bisa. Harus apotek resmi begitu ya. Kirim PDF-nya, resep online. Nah, baru apotek online tersebut bisa mengirimkan kepada Anda. Dan obat-obatnya itu tidak boleh racikan, tidak boleh puyer kapsul yang racikan, begitu ya. Krim racikan apalagi tidak boleh. Kenapa? Sekali lagi saya katakan yang racikan-racikan itu custom. Harus pasiennya datang ke dokter tatap muka, kemudian pergi ke apotek juga offline, bukan online, ya, ketemu sama apotekernya, begitu. Karena racikan itu tidak boleh di stok. Jadi misalnya krim-krim racikan untuk flek ya, atau obat puyer panas dingin buat anak, panas flu buat anak ya, itu nggak boleh disimpan dulu. Ketika pasien datang, kita lihat keluhannya apa aja, berat badannya berapa, baru kita bikin racikan, resep racikan. Nah, nanti apoteker yang buat, jadi custom. Nah, custom ini nggak mungkin di stok di apotek online kan, begitu. Jadi sangat salah besar apabila kita apotek online itu menyimpan produk-produk racikan dokter, gitu ya. Ya, terima kasih Ibu Sur sudah bergabung. Ibu Venita Putri, terima kasih sudah bergabung juga. Ya, kalau ada yang mau tanya silahkan. Saya live tidak lama-lama ya, karena sebentar lagi mau berangkat, mau tutup ini kliniknya. Ada yang mau tanya silahkan. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan seputar telemedicine, konsultasi dokter dan apotek online ya. Jadi yang di dalam bidang skincare terutama kesalahannya adalah satu, konsultasi dokter tidak dengan platform yang resmi. Kalau melalui live TikTok Shop ya, melalui DM, itu bukan konsultasi yang resmi dan dokter tidak berhak memberikan resep. Jadi harus ada platform yang resmi ya. Seperti misalnya ada YesDoc begitu ya. Itu sekalian terhubung dengan catatan medis. Kemudian resep yang diberikan oleh dokter secara telemedicine itu tidak boleh resep racikan. Karena apa? Boleh resep racikan ya. Tapi resep racikan tersebut tidak boleh dibeli di apotek online. Karena apa? Karena apotek online tidak menyetok produk tersebut, tidak boleh menyetok produk racikan tersebut. Jadi harus konsultasi tatap muka dengan apotekernya ya, nanti dibuatin racikannya sesuai dengan kebutuhan kita, begitu ya. Jadi apotek online tidak boleh menyimpan atau menyetok krim racikan ya. Apotek offline juga nggak boleh ya. Oleh sebab itu tidak bisa barang yang racikan itu kita beli di apotek online, karena etalasenya nggak ada gitu loh. Maksudnya stok unitnya nggak ada, karena itu custom, campuran obat ini dicampur obat ini begitu ya. Telemedicine berasa kurang puas, kata Arizal Nur. Iya, memang tidak semua treatment atau resep bisa diberikan melalui telemedicine begitu ya. Tidak, pemeriksaan tidak lengkap, kan hanya sekedar ditanya-tanya pasiennya ya, anamnesis. Kalaupun ada masalah skincare ya di wajah ya, kita mau melihat ini kondisinya ada jamur atau tidak, kita harus periksa dengan lampu Woods. Kalau hanya konsultasi saja ditanya-tanya gatalnya bagaimana ya, jamurnya bagaimana gitu, kemudian dilihat melalui kamera yang resolusinya juga kurang bagus, itu tidak bisa melakukan diagnosa yang tepat begitu ya. Jadi memang biasanya telemedicine hanya sebatas konsultasi, memberikan edukasi kepada pasien, dan obat-obat yang diberikan juga itu biasanya obat-obat simptomatis ya, yang mungkin tidak bisa
menyelesaikan akar masalah dari penyakit tersebut. Ya, selamat malam Mbak Eva dari Gresik. Selamat bergabung ya. Kalau mau tanya langsung silahkan tanya saja. Ava Salon. Dokter, rambutnya lebat, pakai apa dok? Ya, saya rambutnya lumayan lebat tapi sudah banyak uban ini ya. Sudah banyak uban gitu ya. Itu keturunan ya. Jadi ada faktor hormon juga gitu. Ada beberapa orang yang dulu rambutnya kribo, gondrong, teman saya ya, tapi seumuran saya dia botak ya, karena mengalami kebotakan alopecia areata, itu karena hormon ya, hormon androgen. Bu Feni, dok live jam berapa aja dok? Nah ini saya belum punya waktu yang pasti untuk live-nya, tapi nanti saya akan memperbincangkan. Jadi khusus buat saya, itu saya tidak jualan ya Bu Feni, hanya memberikan edukasi saja kepada netizen ya, sedangkan nanti ada tim Get Beauty sendiri yang mau jualan produk gitu ya. Kramer Batubara, the first one was a good idea. Oke, thank you. Yes. Terima kasih sekali lagi semuanya. Jadi kesimpulannya, telemedicine di bidang skincare itu tidak bisa dilakukan melalui live TikTok Shop, tapi harus menggunakan platform resmi di mana di situ ada catatan medis. Kemudian ini kalau message saya nggak bisa buka nih, saya heran dari dulu nggak bisa buka message. Jadi platform resmi, kemudian ada SIP dan STR-nya juga begitu ya, yang diminta untuk didaftarkan ke platform telemedicine begitu ya. Kemudian apotek online, kan kita konsultasi online, kita maunya juga beli apotek online ya, langsung obatnya secara online kan dikirim nanti ke rumah. Nah apotek online itu syaratnya tidak boleh toko-toko biasa seperti TikTok Shop, dia harus ada izin apoteknya juga begitu ya. Apalagi kalau kita jualan, terutama kalau kita jualan produk obat ya. Kalau produk kosmetik nggak apa-apa, boleh, tapi kalau produk obat itu harus ada izin apoteknya ya. Saya tidak tahu, setahu saya TikTok Shop itu belum tentu ada izin apoteknya ya. Yang suka jualan itu ya, yang suka live itu tidak ada izin apoteknya. Dan sekali lagi tidak boleh barang racikan atau produk racikan ya, karena produk racikan itu tidak boleh di stok. Jadi kalau misalnya produk racikan ada di etalase, misalnya produk racikan cream flake ya, atau produk racikan misalnya obat obat tidur ya misalnya, atau obat penenang ya, atau misalnya puyer anak demam begitu ya. Nah, itu tidak boleh di stok ya. Jadi itu harus konsultasi dengan dokter secara offline ya, tatap muka, kemudian belinya di apotek juga itu secara offline, nanti akan dijelaskan oleh apotekernya gitu ya. Karena yang racikan itu kan nggak ada leafletnya, nggak ada petunjuk pemakaiannya, jadi harus diterangkan oleh apoteker begitu ya. Kita langsung dikasih racikan etiket biru, kita nggak tahu pakainya siang atau malam ya, tipis-tipis atau tidak, seluruh wajah atau hanya di flek-nya begitu ya. Itu harus diterangkan oleh apoteker. Begitu pula juga dengan puyer ya, penggunaannya berapa kali sebelum atau sesudah makan ya. Tapi kalau kita beli sirup Panadol flu itu ya boleh saja langsung online juga nggak apa-apa, nggak ketemu apoteker juga nggak apa-apa begitu ya. Ya kira-kira begitu ya. Dokter, kalau mau kulit cerah tanpa infus konsumsi apa dok? Ya untuk suplemen bisa konsumsi glutathione, itu juga membantu untuk mencerahkan ya. Sekali lagi, infus itu hanya diperuntukkan pada kondisi yang lemah, di mana kita tidak bisa diterapi dengan terapi oral ya.
Jadi kalau suntik vitamin C walaupun ada BPOM-nya itu jangan kita lakukan, apalagi kalau memang kita tidak membutuhkan, kecuali kalau Anda itu loyo, nggak bisa jalan, nggak bisa makan, muntah-muntah mungkin ya, itu boleh dilakukan infus multivitamin, begitu ya, infus imun booster. Tapi kalau Anda gagah, sehat, cantik, begitu ya, itu tidak boleh dilakukan infus karena tidak sesuai dengan indikasi medis. Yang boleh apa? Ya suplemen yang diminum secara per oral, begitu. Iya, oke, terima kasih. Oke ya. Wah, ini ada 35 yang nonton ya. Kalau saya berhenti, sayang juga ya. Yuk, yang mau tanya boleh. Jadi bagaimana dok penertiban krim racikan BPOM yang beredar dengan dalih telemedicine? Wah, ya itu tugasnya dari dinas kesehatan, dari BPOM pasti ya. Karena BPOM itu harus menyidap semua produk-produk yang dijual tanpa izin edar. Walaupun krim racikan itu isinya obat BPOM, obat juga ada yang BPOM-nya, misalnya Revaquin, Sinalar, kita gabungkan Mediquin, itu ada, itu Mediquin, Hidroquinon itu ada BPOM-nya resmi, begitu ya. Tapi kalau sudah diracik, itu BPOM-nya hilang, legalitasnya hilang ya. Karena apa? Petunjuk pemakaiannya juga sudah tidak ada. Kemudian apalagi? Stabilitasnya juga ketika dicampur terjadi interaksi obat ya, jadi mungkin mudah teroksidasi, jadi rusak atau bahkan jadi racun begitu ya. Oleh sebab itu hati-hati dengan krim racikan. Oke, jelas ya sampai di sini. Nah, itu tugasnya BPOM untuk melakukan sidak. Ya, tapi memang kalau online itu sangat sulit karena banyak sekali dan tidak bisa satu-satu didatengin ya. Kita mau melaporkan harus ke Menkominfo dulu. Itu akunnya misalnya diperingati tapi bandel, kemudian diblok, dia buka akun lain lagi, begitu. Jadi ya memang itu tugas kita sebagai netizen untuk pandai-pandai, jangan menggunakan produk-produk yang bukan BPOM dan bisa berbahaya. Dok, kalau konsul lewat live bisa nggak? Nah, konsul lewat live itu boleh-boleh saja, tapi tidak resmi, tidak legal ya. Jadi dokter tidak bisa memberikan resep. Jadi misalnya Ibu Feni mau tanya-tanya kepada saya hanya sebatas memberikan edukasi secara umum, begitu ya. Apalagi kalau lewat live itu kan privasinya tidak terjaga. Misalnya kita mau konsultasi masalah kejiwaan kita, masalah mungkin hubungan pribadi kita, begitu ya, atau organ-organ yang private gitu ya. Nah, itu juga konsultasi diare pun kita juga malu kan ya kalau di live begitu. Jadi live itu hanya sifatnya konsultasi, boleh bertanya, itu untuk edukasi secara umum. Oke, terima kasih semuanya ya yang sudah bergabung. Ini masih ada 35 yang nonton. Sayang sekali kalau saya tutup. Terima kasih. Yang mau gabung boleh, silahkan. Tapi bisa menunjukkan dulu, komen dulu alasannya mau bergabung apa, begitu ya. Dan siapa, misalkan Anda dokter klinik kecantikan mana, mau bergabung, mau memberikan pemikiran, ide-ide, boleh silahkan ya. Boleh, nanti saya approve invitation-nya ya. Oke. Telemedicine
sampai saat ini tentunya tidak bisa semua dilakukan dengan telemedicine, ya. Hanya anamnesis saja, pemeriksaan fisik tidak bisa. Di bidang skincare, kalau kita mau lihat ini permasalahan apakah ada jamurnya atau tidak, itu juga kita tidak bisa, karena kita harus memeriksanya dengan kamera yang, kalaupun telemedicine, dengan kamera yang resolusinya cukup tinggi, ya. Kemudian juga kita harus cek dengan lampu Woods apakah ada jamurnya atau tidak, HIV-nya atau tidak, begitu. Ada yang nanya ya, sebentar. Yang mana ya? Sebentar ya. Dok, bagaimana cara ngilangin jerawat? Nah, jerawat itu banyak sekali penyebabnya. Terutama disebabkan oleh hormon. Kompleks sekali penyebabnya. Ya. Karena hormonnya itu mempengaruhi kelenjar sebaceous untuk memproduksi banyak minyak, di situ bakteri Propionis acne-nya banyak tumbuh, sehingga di situ terjadi infeksi juga, selain penyumbatan pada saluran ductus sebaceous, begitu. Sehingga awalnya timbul komedo, ya, kemudian timbul jerawat dan banyak macam-macamnya jerawat. Nah, kalau jerawat yang ringan itu dengan produk krim topikal itu sudah bisa sembuh. Tapi kebanyakan jerawat hormonal itu harus menggunakan terapi jangka panjang. Nanti kalau Anda berobat atau konsultasi ke dokter spesialis kulit, itu nanti dilihat ini jerawatnya tipe apa, ya. Kalau yang tipe konglobata, ya sistik, tipe kistik, itu bisa juga disuntik intralesi. Jadi di jerawatnya disuntik dengan triamcinolone. Nah, itu 1 hari langsung kempes, begitu ya. Tapi kalau jerawatnya banyak, kecil-kecil, itu beda lagi terapinya. Tidak bisa disuntik satu-satu, begitu ya. Jadi silahkan kalau jerawat yang memandel berobat ke dokter spesialis kulit. Ini Elin Nuraini udah pernah beli obat di apotik, kalau nggak minum kambuh lagi. Nah, obat apa dulu ya? Obat apa dulu? Kita harus tahu obat yang diminum apa ya. Kalau yang sifatnya hanya menekan peradangan tapi tidak menyembuhkan akar masalahnya, ya nanti kalau obat itu di stop maka akan timbul lagi dan mungkin terjadi efek rebound. Efek rebound itu timbul lebih parah lagi, ya. Oh, ini ya, ada yang nanya, dok, penyebab sakit asam lambung. Ya itu karena kelebihan asam lambung. Nah, faktor-faktor pencetus timbulnya asam lambung banyak ya, ini di luar skincare ya. Banyak, bisa stres, bisa dari makanan juga, minumannya, kopi bisa menyebabkan asam lambung naik. Nah, begitu ya, nanti mungkin bisa lihat di TikTok saya yang Gregory Budiman, yang bukan Get Beauty ya. Ini dokter rambutnya lebat, pakai apa dok? Saya tidak pakai apa-apa ya, sama sekali tidak pakai apa-apa. Ini memang saya tidak ada keturunan botak ya. Rambut saya juga bukan rambut jagung, memang lebat ya. Kalau di akupunktur dari ilmu TCM itu katanya ginjalnya kuat, katanya ya, ginjalnya kuat begitu. Tapi ya itu beda ilmu ya. Oh, ini sudah. Nah, kalau yang bagi teman-teman yang perempuan ya terutama, itu bisa menggunakan suplemen biotin. Kalau laki-laki yang disebabkan karena hormon alopecia androgenik ya, karena hormon itu berobat ke dokter ya, nanti akan diberikan obat-obat yang menekan hormon androgen. Lihat komen di atas, Elin Nuraini, yang mana ya?
udah pernah beli obat di apotek, kalau nggak minum kambuh lagi. Ya itu saya sudah jelaskan ya, karena kalau sifatnya hanya simptomatis ya, misalnya menekan peradangan, maka saat obatnya di stop dia akan efek rebound. Efek rebound itu timbul lagi gejala bahkan lebih parah gitu ya. Baiklah, terima kasih semuanya yang sudah nonton. Sekali lagi saya masih bingung message-nya itu cara bukanya bagaimana. Saya masih belum tahu kalau message-nya, tapi kalau di komen kelihatan semua di sini. Oh, ini ada banyak pertanyaan ya ternyata ya. Apa obat sakit gigi yang terbaik? Sakit gigi itu pulpitis ya yang paling belum komplikasi ya. Pulpitis itu sakit di dalam giginya, itu ada pulpa, yaitu meradang karena gigi lobang ya. Bisa komplikasi ke periodontitis, gigivitis dan lain sebagainya. Sakit gigi yang terbaik itu ke dokter gigi. Berobat ke dokter gigi ya. Kalau bolong ditambal. Itu aja sih menurut saya ya. Terima kasih semuanya yang sudah nonton ya. Oke ya, saya live di akun Get Beauty. Kalau mau mampir di toko Get Beauty silahkan, produk Get Beauty ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Saya mungkin akan live tiap minggu ya. Oke.